Di sepanjang hidup yang kita hadapi, mungkin tak jarang kita menjumpai ada berbagai tantangan yang menimbulkan keresahan dan ketakutan. Rasa takut bisa timbul dari berbagai informasi negatif yang kita terima. Perasaan takut sebenarnya sama seperti virus. Jika itu kita izinkan masuk ke dalam hati kita, maka ia akan berkembang dan menghancurkan kita dari dalam. Namun, sebagai umat Allah, hendaknya kita tidak perlu takut, karena Allah berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai, dan untuk mengatasi rasa takut, haruslah kita bersungguh-sungguh mempercayai Allah. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam program Terang Kasih. Nah, kita sudah saksikan di video pembuka ini ya, bagaimana kita sering takut, khawatir ya, dan Tuhan mengingatkan kita jangan takut ya, karena ada Tuhan yang menyertai ya. Iya, dan tema kita hari ini adalah jangan takut, Tuhan menyertai. Amin. Mari kita datang pada Tuhan, kita berdoa, kita mau siapkan hati kita supaya hari ini firman Tuhan menjadi jawaban dan kekuatan bagi kita ya. Bapa, kami mau datang kepadamu. Biarlah hari ini kami dibebaskan, dilepaskan, dan disembuhkan dari rasa takut ini. Oleh firman-Mu ini, buatlah kami mengerti dan menyadari betapa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang selalu menyertai kami dan membawa kami ada di dalam jalan-jalan kemenangan. Kami bersyukur buat hari ini, kami siap menerima firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin ya. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini di dalam Yesaya 43 ayat yang pertama. Inilah yang dikatakan Yahweh, dengarkanlah hai Yakub, perkataan Dia yang menciptakanmu, hai Israel. Perkataan Dia yang membentuk sebagaimana dirimu saat ini. Jangan takut, karena aku menebus dan saudaramu, aku akan menyelamatkanmu, aku memanggilmu dengan namamu dan kamu adalah milikku. Amin. Nah, mari kita baca ayat selanjutnya di dalam Yesaya 43 ayat 2 ya, dikatakan demikian. Ketika kamu melalui laut yang dalam dan berbadai, kamu dapat percaya bahwa aku ada di sana bersamamu. Ketika kamu melalui sungai-sungai yang mengamuk, kamu tidak akan dihanyutkan. Ketika kamu berjalan melalui penganiayaan seperti api yang menyala-nyala, kamu tidak akan terbakar. Nyala api itu tidak akan membahayakanmu. Amin. 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 Wow, luar biasa firman Tuhan ini benar-benar menguatkan kami ya. Mengingatkan kita supaya kita jangan takut hari-hari ini. Sebab kita ini miliknya Tuhan. Dan Tuhan yang sudah menebus kita. Tuhan yang telah menciptakan kita, membentuk kita, mengubahkan kita dari pribadi yang dahulunya lemah seperti Yakub menjadi pribadi yang kuat, yang tangguh, yang akan menaklukkan menjadi pahlawannya Allah seperti Israel. Wow, luar biasa ya. Amin ya, kita adalah pahlawan sekarang yang dulunya kita lemah ya. Tetapi firman Tuhan mengatakan Tuhan adalah mengubahkan kita dan kita katakan amin akan firman Tuhan. Jadi jangan takut sebab Tuhan menyertai kita. Tuhan berjanji ketika kita melalui laut yang dalam dan berbadai, kita dapat percaya bahwa Tuhan ada di sana bersama dengan kita. Ketika kita melalui sungai-sungai yang mengamuk,
kita tidak akan dihanyutkan. Iya. Dan ketika kita berjalan melalui penganiayaan seperti api yang menyala-nyala, kita tidak akan terbakar. Bahkan Amin. nyala api itu tidak akan membahayakan kita. Bukankah Amin. luar biasa ya? Luar biasa, ini janji Tuhan luar biasa. Jadi meskipun pada kenyataannya atau faktanya kita akan menghadapi dan melewati tadi kata laut yang dalam Yang dalam. dan berbadai, sungai yang mengamuk, sungai yang deras, atau api yang sepertinya membakar seperti itu ya. kita. Tapi kebenarannya berkata, Tuhan berjanji bahwa semua itu tidak akan menenggelamkan kita, tidak akan menghanyutkan kita, dan tidak akan menghanguskan kita. Sebab Tuhan menyertai kita dan Tuhan ada bersama kita dalam situasi itu. Amin. Situasi yang kita hadapi itu ya. Ya. Nah, mari kita baca firman Tuhan ini di dalam Yesaya 43 ayat 4 TPT ya, dikatakan demikian. Karena kamu berharga di mataku, dan karena aku sangat mengasihimu dan ingin menghormatimu, aku rela menyerahkan bangsa-bangsa sebagai barter untukmu, seseorang untuk menyelamatkanmu. Wow. Amin ya. Luar biasa ya. Oleh karena itu, supaya kita tidak takut dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita di segala situasi yang kita hadapi ini, ya, maka kita harus percaya. Tadi dikatakan apa? Kita mengerti ya, kita menyadari bahwa posisi kita, identitas kita, status kita di hadapan Tuhan tadi dikatakan apa? Berharga di mata Tuhan ya. Tuhan sangat mengasihi kita. Artinya di mata Tuhan kita ini sangat mahal. Amin. Kita ini sangat berharga, kita sangat bernilai, kita ini sangat indah, sangat agung dan sangat dikasihi oleh Tuhan. Ya, betapa Tuhan mengasihi kita ya, Ya, dan luar kamu biasa. juga harus percaya, Ya. mengerti dan menyadari bahwa identitas, Ya. status dan posisi kita adalah mulia di mata Tuhan. Ya. Artinya di mata Tuhan kita ini adalah pribadi yang terhormat, Ya. yang berakhlak, yang bermoral, yang bijaksana Ya. dan yang berbobot. Jadi kita ini sudah menjadi milik dan harta kesayangan Tuhan yang Amin. paling berharga di mata Tuhan. Amin ya. Nah, kami mau bersaksi kebenaran firman Tuhan ini benar-benar sangat memberkati kami dan menguatkan kami, seperti memberikan kami seperti apa enlightenment ya, Iya. pencerahan kepada kami. Sebab dalam firman Tuhan ini dikatakan sangat jelas Tuhan tidak berkata dan tidak berjanji bahwa wah nanti kamu akan melewati lautan dalam yang berbadai. Wah nanti kamu tidak akan melewati sungai yang mengamuk, yang deras. Wah kamu nanti tidak akan melewati api. Tuhan tidak berjanji seperti itu ya. Tetapi firman Tuhan ini justru berkata bahwa kita tetap akan melewati Ya. air. Ya, Ya, kami apa, tetap laut akan yang dalam yang berbadai itu ya. tetapi kamu melewati air yang dalam ya, laut Ya. yang dalam itu. Ya, Nah, ya. ya, tetap akan melewatinya, tetapi kami tidak tenggelam. Nah, Amin. kami tetap akan melewati sungai-sungai Ya. yang deras, tetapi kami tidak akan dihanyutkan. Amin. Dan kami tetap akan melewati api, tetapi kami tidak dapat dihanguskan. Itu kata firman Amin. Tuhan. Amin. Nah, apa yang dikatakan firman Tuhan ini membuat kami percaya ya. Iya. Bahwa Tuhan mengasihi kami, Tuhan menyertai kami. Berarti Tuhan ada bersama kami di segala situasi itu. Di tengah laut yang dalam ya, sungai yang deras dan jalan yang berapi sekalipun ya. Jadi kami percaya bahwa bersama Tuhan, masalah dan tantangan yang kami hadapi tidak akan dapat menenggelamkan kami. Tidak akan dapat menghanyutkan kami. Bahkan tidak akan dapat menghanguskan kami. Ya, amin. Dan melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami mengerti dan menyadari bahwa selama kami hidup di dunia ini, kami bisa saja menghadapi berbagai masalah, tantangan, situasi, dan kondisi yang tidak menyenangkan, Ya. yang tidak kita harapkan dan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Sehingga semua ini bisa membuat kami menjadi takut. Gitu ya. Tetapi dalam perjalanan hidup kita ini ya, kita harus tahu ada Tuhan saya. Iya. Iya. Ada Tuhan di tengah-tengah kita. Iya, ya. Kenapa? Karena seringkali wah kalau ikut Tuhan pasti nggak ada masalah. Pasti semuanya lancar. Padahal bukan begitu. Tuhan membawa kita tetap melewati itu, tapi ada Tuhan yang menolong kita ya. Ada Tuhan yang menyertai kita. Jadi ya. dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan, kami belajar. Kami mengalami bahwa ketika kami bangkit untuk menyadari dan mengerti
identitas kami, status dan posisi kami, bahwa kami ini sangat dikasih Tuhan, kami berharga dan mulia di mata Tuhan, maka hal ini membuat kami tidak takut ya, menghadapi masalah atau tantangan apapun yang ada di depan kami ya. Ya, luar biasa Tuhan. Dan kemudian hal ini juga membuat kami bangkit untuk kami lebih fokus dan lebih percaya dengan apa kata Tuhan, yaitu apa kata firman Tuhan. Lalu kami mendeklarasikan firman Tuhan yang kami percaya dan yang sudah menjadi rema ini sebab kami percaya bahwa Tuhan akan menyertai kami sesuai dengan firman Tuhan yang sudah kami percaya dan kami deklarasikan ini. Amin ya. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Matius 17 ayat yang ke-20. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Wah, tidak ada yang mustahil bagimu. Kalau kita sedang, seperti kita sedang berjalan ke satu tujuan dan tiba-tiba kita menghadapi gunung yang besar di depan kita gitu ya. Maka biasanya respon kita akan berusaha berputar ya. Cari jalan nih. Cari jalan nih, berputar menghindari gunung tersebut. Atau kita berbalik kembali pulang. Wah, gunungnya gede banget. Ya, terlalu besar gunungnya gitu ya. Karena kita merasa gunung yang besar itu menghalangi perjalanan kita. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan ini justru Tuhan lagi mengajarkan kepada kita supaya kita berkata kepada gunung tersebut, yaitu untuk pindah dari tempatnya. Jadi ketika kita mendeklarasikan firman Tuhan ini, yaitu firman iman yang sebesar biji sesawi ini, yang sudah menjadi rema kepada kita, dan kita katakan kepada gunung masalah yang kita hadapi ini, maka gunung-gunung masalah ini akan pindah. Oleh karena itu, kita jangan takut. Sebab Tuhan menyertai kita sesuai dengan firman Tuhan yang kita percaya dan kita deklarasikan. Nah, sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silahkan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Halo sahabat yang baik, kembali bersama kami dalam acara Terang Kasih dengan tema Jangan Takut, Tuhan Menyertai. Sahabat yang baik, saat ini kita akan menyaksikan video kesaksian yang saudara kirimkan melalui Instagram. Mari kita saksikan video ini. Shalom Pak Agus dan Bu Mala, perkenalkan namaku Murni. Aku ingin menceritakan betapa Tuhan itu baik kepadaku karena aku sudah mengalami kebaikan Tuhan itu. Nah, ceritanya pada tahun 2020 itu aku pernah merasakan suatu penyakit yang lumayan serius. Jadi waktu itu aku di masa-masa pandemi yaitu ya tepatnya di September 2020, aku merasakan di salah satu bagian tubuhku tuh suka nyeri-nyeri gitu kan. Terus setelah konsultasi ke teman, orang tua, ke suami, akhirnya aku memberanikan diri untuk check up ke dokter. Nah, waktu di check up segala macam, dokter menyarankan untuk kita cek darah, USG segala macam. Lalu sampailah aku ke ruangan USG itu untuk USG. Kemudian didapatilah bahwa di dalam bagian tubuhku itu ada benjolan, bukan hanya 1-2, tapi ada 8 benjolan kecil-kecil. Dan di saat itu di ruangan itu aku berasa nggak punya nyawa gitu. Aku nggak langsung dibacain. Aku pulang, benar-benar pulang ke rumah. Di situ aku nangis, benar-benar hancur hati. Kalau aku cerita ke sahabat rohaniku, kakak rohaniku, beliau menguatkan aku dan aku juga sama suami sama-sama bersepakat untuk tidak berfokus kepada penyakit aku itu, tapi kita fokus mencari Tuhan, mendekatkan diri sama Tuhan dan mendengarkan apa sih maunya Tuhan melalui peristiwa ini. Lalu kami dari situ rajin untuk praise and worship, benar-benar mencari hadirat Tuhan, benar-benar mendekatkan diri sama Tuhan. Dan puji Tuhan, setelah aku memiliki hubungan pribadi yang lebih dekat sama Tuhan, benar-benar mengalami Tuhan, mukjizat terjadi, yaitu
dokter membacakan bahwa tidak ada sel-sel keganasan dalam benjolan aku itu. Di situ aku benar-benar lega, plong, terus benar-benar ya ampun Tuhan, benar ya Tuhan menolong aku ya. Orang lain Tuhan tolong, aku pun juga Tuhan tolong tuh. Meskipun dokter bilang ya tapi tetap ya dicek ya 6 bulan sekali atau setahun sekali, tapi aku sudah yakin dan percaya bahwa 100% Tuhan sudah menyembuhkan aku, dalam nama Yesus aku sembuh. Itu yang selalu aku perkatakan dalam hatiku, bahwa firman Tuhan kan berkatakan apa yang kau imani itu yang akan terjadi, dan aku mengimani aku sehat, aku sembuh dalam nama Yesus. Jadi aku juga mengajak untuk teman-teman yang saat ini sedang sakit, yang mungkin belum ditolong Tuhan, tetap semangat ya. Tuhan mau kita benar-benar hanya berharap kepada Tuhan, jangan berharap pada manusia atau pada dokter, tapi ayo kita sama-sama membangun hubungan sama Tuhan dan mukjizat pasti akan terjadi. Terima kasih Murni untuk kesaksiannya. Luar biasa ya. Bagus sekali. Kesaksiannya, Ya. aduh. Ini menjadi bukti bahwa kalau kita berharap pada Tuhan, Kita fokusnya Tuhan, Ya, bukan fokus. kepada masalah. iya. Dan Tuhan sendiri buktikan gitu. Tadi bagus sekali waktu dikatakan, sempat kaget kan? Iya. Ada 8 benjolan Iya, itu 8. kan ya. Tapi fokusnya kan akhirnya bukan kepada benjolannya itu. Karena penyakitnya. Ya pada penyakitnya, tapi dia intim sama Tuhan. Iya, intim, nempel dengan Tuhan. Wah, luar biasa ya. Dan sebetulnya waktu kita intim, kita sedang menyatu dengan Tuhan sang sumber kehidupan Amin, itu. iya. Ya, sehingga hidupnya Yesus yang adikodrati itu akan mengalir dalam kita. Iya. Jadi kesembuhan terjadi ya gitu Dan ya. itu yang terjadi dalam kehidupannya Iya, ya. Wow, sangat diberkati sekali dengan Bagus sekali, kesaksiannya. ya. Nah, sahabat yang baik yang mungkin lagi bergumul nih seperti tadi yang Murni saksikan ya. Mungkin ada cancer atau penyakit apapun. Boleh nggak hari ini berhenti untuk dikuasai oleh ketakutan itu ya. Tuhan lebih besar dari cancer dan penyakitmu. Yuk kita datang berdoa ya. Kamu yang doain sayang ya. Bapak Surgawi, sungguh kami bersyukur untuk apa yang telah disaksikan melalui video kesaksian ini. Sungguh sangat menguatkan kami semua. Kami percaya kami semua dikuatkan karena kami sadari betul bahwa ketika kami memfokuskan diri kepadamu, intim, menempel dan melekat kepadamu, tidak melekat kepada permasalahan, maka kami melihat bahwa kesatuan kami bersama dengan Engkau membawa satu dampak yang luar biasa, karena janjimu adalah ya dan amin. Bahwa sesungguhnya ketika kami ada di dalam Engkau, di dalam Kristus, maka semua janji Allah, yaitu janji kesembuhan termasuk di situ terjadi dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih untuk kesaksian dari anakmu Murni ini, dan kami percaya kesembuhan secara total terjadi dalam kehidupannya, dan biarlah Murni menjadi kesaksian di hari-hari selanjutnya sehingga banyak orang yang melihat kebesaran dan kekuasaan Tuhan atas hidupnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin ya. Ya. Sahabat yang baik, kita akan lihat ini ada DM yang masuk ya. Banyak sih DM yang masuk, tapi mohon maaf kita belum bisa semuanya ya. Semuanya dibacakan. Salah satunya kita baca ya dari @brown.sonar ya. Nama saya Charles. Pardemean Aritonang. Isi saya Berta Hotmariani Barasa, dan anak saya Brian dan Selo. Ingin didoakan, Inang, amang saya ingin didoakan. Saya punya anak-anak, anak dua laki-laki umur 5 dan 7 tahun. Kami sudah 6 bulan pisah. Oke, isi saya di Tarutung dan saya di Medan. Kami ribut dan tidak berkomunikasi di ambang perceraian. Ya, untuk Pak Charles ya, dan juga mungkin kalau hari ini isinya juga mendengar dan keluarga mendengar ya, dari ibunya Berta Hotmariani ya. Boleh nggak hari ini kita mau datang kepada Tuhan ya? Karena rencana Tuhan buat pernikahan kita itu indah dan luar biasa ya. Dan Tuhan sendiri yang sudah mempertemukan, pasti Tuhan sendiri juga akan menolong permasalahan di dalam pernikahannya. Mungkin dari kamu sayang. Ya, tadi ini kan dikatakan ingin didoakan. Oh iya. Inang dan abang saya ingin didoakan supaya saya punya anak 2 laki umur 5 dan 7 tahun. Iya. Nah, jadi hari ini kita juga berdoa buat anak-anaknya. Iya, Kita berdoa untuk rencana Tuhan
yang sesungguhnya yang Tuhan sudah taruh ke dalam kehidupan Iya, mereka masing-masing. Iya, iya. Biarlah Tuhan yang membuka jalan untuk mereka. Iya. Yuk kita doa ya. Bapak, kami berdoa buat Pak Charles dengan keluarganya, Iya, Tuhan. dan juga untuk Inang, Amang yang didoakan juga. Kayak berdoa untuk pernikahan Pak Charles, Tuhan. Firman-Mu berkata, apa yang sudah dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Biarlah tangan Tuhan yang menyatukan dan memulihkan mereka kembali. Supaya pintu pemulihan terbuka dalam nama Yesus. Saya berdoa juga untuk Inang, Amang, supaya mereka juga dalam keadaan yang baik dan sehat. Dan sekali lagi kami berdoa, Tuhan berkati keluarga besar Pak Charles ini. anak-anak mereka. Dan anak-anak mereka Tuhan berkati. Inang, Amang juga Tuhan berkati. Menjelang Natal ini, menjelang akhir tahun ini, Tuhan mau membuat mereka dipulihkan dan disembuhkan, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sahabat yang baik, hal-hal apa yang perlu kita ingat ya supaya kita tidak takut dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Yang pertama adalah percaya, mengerti, dan menyadari bahwa identitas, status, dan posisi kita di dalam Kristus adalah kita dikasih oleh Tuhan. Sangat berharga, mulia di mata Tuhan, sehingga kita tidak takut dalam menghadapi masalah dan tantangan yang ada. Karena kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan ada bersama kita di setiap situasi yang kita hadapi. Amin. Nah yang kedua, percaya, mengerti, dan menyadari bahwa ketika Tuhan menyertai kita dan ada bersama dengan kita, maka janji Tuhan ini akan terjadi untuk kita. Bahwa kita tidak akan tenggelam ketika melewati laut yang dalam dan berbadai. Kita tidak akan dihanyutkan ketika melewati sungai yang deras dan arus yang kencang. Dan kita tidak akan dihanguskan ketika kita melewati api. Nah yang ketiga, percaya dan mengerti, menyadari prinsip kebenaran firman Tuhan ini. Bahwa semua gunung-gunung masalah dalam kehidupan kita akan pindah. Ketika kita berkata dan mendeklarasikan firman iman yang sebesar biji sesawi ini kepada gunung-gunung masalah yang ada di depan kita. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin ya. Sahabat yang baik, apa yang menjadi ketakutanmu hari-hari ini? Bahkan membuat engkau menjadi khawatir. Mari kita mau datang kepada Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Ya, sahabat yang baik, kalau saat ini engkau ada masalah yang kau hadapi seperti membuat engkau harus melewati air, melewati sungai yang deras, dan api yang menyala, mari katakan dengan iman dan percaya bahwa Tuhan tidak akan membuat kita tenggelam, dihanyutkan dan dihanguskan oleh api. Mari kita datang kepada Dia dalam penyerahan penuh kekaguman akan Dia. Amin. Kau telah meluputkanku dari menjaga kakiku tak tersandung. Ku berjalan di hadapan-Mu dalam cahaya kehidupan. Aku percaya. Aku tidak takut.
Bapa. Benar kami bersyukur dan kami percaya bahwa di dalam Kristus identitas, status, dan posisi kami di hadapan Tuhan adalah kami sangat dikasihi, kami sangat berharga, dan kami mulia. Kami tidak takut, kami percaya, dan kami deklarasikan bahwa bersama Tuhan kami tidak akan tenggelam ketika melewati air. Kami tidak akan dihanyutkan ketika kami melewati sungai yang deras. Dan kami tidak akan dihanguskan ketika kami melewati api. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban, permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati.